Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali di channel Elite Bull, kita mencoba untuk mengupas sedikit tentang menanam jeruk tradisional yang ternyata tidak pernah dirawat dengan baik ya. Kita bisa melihat bagaimana tanaman ini ditinggalkan oleh pemiliknya yang tidak pernah dirawat, namun kalau kita lihat hasil dari tanaman jeruk yang ditanam ini cukup membanggakan kita yang melihat ya. Apa sebabnya? Karena jeruk yang atau tanaman jeruk siem ini ya, jeruk siem ini yang tidak terawat ini membuahkan hasil yang cukup baik. Kita mencoba untuk sedikit memberikan gambaran tentang bagaimana buah yang dihasilkan. Maka kalau kita lihat di sini, jeruk ini tidak dirawat tetapi bisa menghasilkan buah yang cukup membanggakan kalau saya melihatnya. Nah, di sini saya tanya kepada yang menanam jeruk, mengapa jeruk ini tidak terawat? Ya, kita lihat ini tanaman gulma yang begitu lebatnya menjadikan kadang-kadang menimbulkan penyakit yang cukup parah juga ya. Nah, untuk itu saya ingin melihat kembali hasil buah jeruknya. Nah, di sini kita bisa melihat bakal buah yang nantinya ini di tahun ketiga nih ya, tahun ketiga. Nah, ini kalau saya lihat di sini maka calon buah ini lebih dari 100 per pohonnya ya. Lebih dari 100 per pohonnya. Saya mencoba untuk menghitung ya dari depan kamera ini ya, saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 itu hanya ini ya. Hanya area depan kamera saja. Padahal di sini ada lagi. Nah, di sini ada lagi. Nah, di sini ada lagi, ini ada lagi ya, di sini ada lagi dan masih banyak lagi. Ini satu pohon. Satu pohon. Saya tanya kepada yang punya tanaman jeruk siem ini, mengapa tidak dirawat? Karena yang punya jeruk ternyata punya kesibukan yang lain ya, sehingga dia kadang-kadang hanya datang 1 minggu sekali. Dan saya lihat di sini, saya tanya lagi, mengapa ini kok lebat sekali gulmanya? Sudah 1 bulan ini ya, hampir 1 bulan lebih tidak datang ke kebun ini ya. Waduh, saya sangat menyayangkan sekali. Nah, di sini ini sebetulnya kita bisa melihat ini buah tahun kedua ini ya. Ini buah tahun kedua ini ya. Nah, ini buah tahun kedua ini cukup banyak sekali tahun kedua ini ya. Nah, ini yang sebelahnya ini adalah buah tahun ketiga sebetulnya ya. Tahun ketiga nih. Ini buah kedua, tahun kedua ini belum. Nah, setelah catatannya dipupuk dengan apa ini ya? Ternyata dipupuk dengan herbal ya, dipupuk dengan herbal, tidak menggunakan pupuk kimia. Dia mencoba untuk membuat pupuk sendiri dan hasilnya cukup membanggakan ya. Kalau dia menanam tanaman jeruk ini lebih dari 100 tanaman, maka bisa dibayangkan tanaman jeruk ini tentunya akan memberikan hasil yang cukup lumayan ya. Saya tanya, satu tanaman jeruk ini bisa menghasilkan 50 kg jeruk ya, 50 gram jeruk. Nah, kalau dia menanam lebih dari 200 jeruk atau tanaman jeruk, ini jeruk siem ini, maka secara otomatis tinggal mengalihkan 50 kg itu kalau dikalikan dengan 100 tanaman jeruk siem berapa? Kalau penanaman 200 tanaman jeruk siem berapa ya? Dia tinggal mengalihkan dan harga jeruk siem ini cukup lumayan.
1 kilo 10.000 ya, 1 kilo 10.000, sehingga bisa dikalikan berapa kira-kira panen kalau 100 pohon jeruk atau 200 pohon jeruk. Kita lihat yang di sini, yang agak atas sini ya. Ini adalah buah jeruk untuk tahun kedua ini ya. Ini tahun kedua ya. Selalu didampingi dengan jeruk tahun ketiga nih ya. Nah, ini besok tahun ketiga didampingi dengan calon buah jeruk tahun keempat. Begitu seterusnya ya. Begitu seterusnya saya tanya, ya lumayan hasilnya untuk bisa mata pencaharian ya. Sayangnya ini kurang terawat ya, kurang terawat, sehingga saya menyarankan ini punya jeruk ini, saya mencoba untuk memberikan contoh satu saja. Coba Pak, ini saya lihat di sini, kalau sudah saya bersihkan bagaimana hasilnya ya. Ini pohon yang ada di bawah ini bisa kena sinar matahari dibandingkan dengan yang belum dibersihkan ini ya. Belum dibersihkan. Tanaman pohon yang ada di bawah tidak kelihatan, dan pupuk dari herbal yang telah dibuat itu sudah dimakan juga oleh tanaman gulma. Nah, di sini tentunya sangat disayangkan sekali ya. Nah, karena orangnya juga tradisional, maka dia tidak mempunyai pikiran berbisnis ya. Berbisnis, tetapi ya apa adanya saja. Oleh karena itu kita mencoba untuk bisa memberikan informasi juga kepada yang punya, agar betul-betul diperhatikan ya, bagaimana merawatnya, bagaimana kira-kira cara memetik buahnya ya. Ini kita lihat di tahun kedua ini ya. Nah, ini tahun kedua ini. Ini di tahun kedua. Banyak sekali tahun kedua, semuanya sudah hampir dipanen ya, dan selalu didampingi oleh tahun ketiga ini ya, tahun ketiga ini ya. Nah, dengan demikian maka selalu ada saja ya, selalu ada saja untuk setiap tahun dipanen. Sehingga kalau kadang-kadang kita itu bisa melihat, bisa-bisa 1 tahun bisa panen 2 kali. Nah, demikian informasi yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan harapan kita, orang-orang yang menanam jeruk tradisional tanpa memikirkan untung dan ruginya, itu nanti akan bisa menjadikan tanaman jeruk sebagai mata pencarian, dan sudah dihitung ya berapa biayanya, kemudian biaya pemasukannya, sehingga setiap saat panen maka sudah diketahui berapa untungnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di lain kesempatan.